Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3. Hari ini kami akan menjelaskan soal iklim dalam komunikasi organisasi. Materi yang akan kami bawakan antara lain adalah: 1. Iklim komunikasi organisasi dan urgensinya. 2. Bagaimana iklim organisasi berkembang. 3. Analisis iklim komunikasi. 4. Kepuasan komunikasi organisasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu iklim organisasi dan bagaimana urgensi iklim komunikasi pada sebuah organisasi. Iklim komunikasi organisasi itu sendiri merupakan gabungan dari persepsi-persepsi mengenai peristiwa komunikasi, khususnya persepsi mengenai pesan dan peristiwa yang berhubungan dengan pesan yang terjadi di dalam organisasi. Perilaku manusia dalam hubungan interpersonal yang terjadi di dalam organisasi melalui proses komunikasi, respon orang atau anggota terhadap orang lain di dalam organisasi, harapan-harapan, suasana hubungan personal anggota organisasi termasuk konflik-konflik yang terjadi dan kesempatan bagi pertumbuhan dalam organisasi. Nah, urgensinya itu sendiri adalah iklim komunikasi di dalam sebuah organisasi itu sangat penting karena secara tidak langsung iklim komunikasi organisasi itu dapat mempengaruhi cara hidup orang-orang di dalam sebuah organisasi. Kepada siapa orang-orang berbicara, siapa saja yang disukai, bagaimana perasaan masing-masing orang, bagaimana kegiatan kerja berlangsung, dan bagaimana perkembangan orang-orang di dalam organisasi. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Faris bagaimana iklim organisasi itu Di sini berkembang. saya akan menjelaskan tentang perkembangan iklim komunikasi organisasi. Menurut Chris and Fowles, unsur-unsur dasar organisasi meliputi anggota, pekerjaan, praktik-praktik yang berhubungan dengan pengelolaan, struktur, dan pedoman. Dipahami secara selektif untuk menciptakan evaluasi dan reaksi menunjukkan apakah yang dimaksud oleh setiap unsur dasar tersebut dan seberapa baik unsur-unsur itu beroperasi bagi kebaikan anggota organisasi. Dan unsur-unsur organisasi itu ada 5. 1. Organisasi, anggota organisasi, dan anggota sangat berpengaruh untuk membentuk organisasi tersebut. Terus kedua, ada pekerjaan dalam organisasi. Menurut Gibson dan Donnelly 1991, pekerjaan yang dilakukan anggota organisasi terdiri dari tugas-tugas formal dan informal. Yang ketiga, ada praktik-praktik pengelolaan. Itu maksudnya ada menyelesaikan tugas melalui usaha orang lain. 4. Ada struktur organisasi. Di dalam struktur organisasi itu ada 3 komponen lagi. 1. Kompleksitas. Perbedaan-perbedaan antara unit-unit sebagai alat spesialis yang ada dalam organisasi. Yang kedua, ada formalisasi, merujuk kepada derajat standarisasi dan tugas-tugas formalisasi terjadi bila tugas-tugas pekerjaan ditentukan oleh hukum-hukum dan aturan-aturan. Apakah dinyatakan secara langsung atau dimengerti begitu saja oleh para pegawai. Sentralisasi yang ketiga, merujuk pada derajat keterkonsentrasian pembuatan keputusan pada satu jabatan dalam organisasi. 5. Ada pedoman organisasi, serangkaian pernyataan yang mempengaruhi, mengendalikan, dan memberi arahan bagi anggota organisasi dalam mengambil keputusan dan tindakan. Pedoman organisasi terdiri atas pernyataan seperti cita-cita, misi, tujuan, strategi, kebijakan, prosedur, dan aturan. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, di sini saya akan membahas sedikit tentang analisis iklim organisasi. Nah, menurut Davis dan Newstrom, ada beberapa tolak ukur yang harus diperhatikan dalam menganalisis suatu iklim organisasi. Yang pertama, tolak ukur yang pertama yaitu kualitas kepemimpinan, yaitu pemimpin harus mampu mempengaruhi dan menggerakkan seluruh anggotanya agar mencapai tujuan tertentu. Misalkan dari kualitas kepemimpinan ini, si ketua itu harus memiliki rasa tanggung jawab, disiplin, adil, sehingga sifat tersebut dapat ditiru oleh seluruh karyawannya. Tolak ukur yang kedua yaitu kepercayaan. Kepercayaan ini diberikan oleh pimpinan kepada karyawannya sehingga mereka dapat menciptakan
iklim yang harmonis di suatu organisasi tersebut. Tolak ukur yang ketiga adalah komunikasi. Komunikasi ini proses transfer informasi, yaitu melalui ada 3 arah. Yang pertama, komunikasi antara bawahan ke atasan, atasan ke bawahan, dan ke samping, yaitu antara mitra atau karyawan. Yang selanjutnya ada tanggung jawab, yaitu sikap yang harus dimiliki oleh pemimpin dan seluruh karyawannya sehingga mereka memiliki sikap yang harus dimiliki oleh pemimpin dan seluruh karyawannya sehingga mereka memiliki rasa tanggung jawab atas tugas yang diemban oleh mereka. Selanjutnya adalah imbalan yang adil, yaitu upah yang didapatkan oleh karyawan atas hasil kerjanya. Mereka mereka mengharapkan imbalan yang setimpal atas apa yang mereka kerjakan di dalam organisasi tersebut. Selanjutnya adalah kesempatan, yaitu peluang yang diberikan kepada karyawannya untuk meningkatkan potensi kerjanya gitu. Jadi pemimpin harus memberikan ruang untuk karyawannya itu berprestasi dan berkreativitas sehingga dapat meningkatkan organisasinya. Selanjutnya adalah pengendalian, yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh pimpinan agar perusahaan atau organisasi itu terkontrol sehingga sehingga karyawannya itu tidak melewati batas yang diperintah oleh pemimpin. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan tentang kepuasan komunikasi organisasi. Nah, kepuasan komunikasi organisasi itu salah satu penunjang agar dalam suatu organisasi berjalan dengan lancar. Kepuasan komunikasi organisasi juga membuat menjaga karyawan dalam organisasi tersebut. Kepuasan dalam pengertian ini menunjukkan kepada bagaimana baiknya informasi yang tersedia memenuhi persyaratan permintaan anggota organisasi, akan tuntunan bagi informasi dari siapa datangnya, cara dipersebarluaskan, bagaimana diterima, diproses, dan apa respon orang yang menerima. Berdasarkan pengertian tersebut, kepuasan komunikasi merupakan suatu tingkatan kepuasan karyawan terhadap bagaimana karyawan mampu mempersepsikan lingkungan di tempat ia bekerja secara keseluruhan. Organisasi dalam hal ini harus mampu menyediakan informasi-informasi yang dibutuhkan para karyawannya dengan cara memperhatikan informasi tersebut dari siapa, cara disebarluaskannya, bagaimana diterima, bagaimana diprosesnya, dan memperhatikan respon dari orang-orang menerima informasi tersebut. Kepuasan komunikasi adalah satu fungsi dari apa yang seorang dapatkan dengan apa yang dia harapkan. Kepuasan komunikasi tidak terkait kepada konsepsi efektivitas pesan. Jika pengalaman komunikasi memenuhi satu persyaratan, adalah mungkin dihargai sebagai suatu yang memuaskan meskipun komunikasi tersebut tidak efektif. Menurut Don dan Hazen, terdapat 8 dimensi yang mengidentifikasikan kepuasan komunikasi yang stabil, yaitu 1. Iklim komunikasi, 2. Komunikasi penyeliaan, 3. Integrasi organisasi, 4. Kualitas media, 5. Komunikasi dengan rekan sekerja, 6. Informasi organisasi, 7. Timbal balik individu, 8. Hubungan dengan bawahan.